Syekh Abdul Salam Nakal ini ada insiden juriat daripada Sayyidina Umar, cucu keturunan Sayyidina Umar yang keberapa gitu. Nah, insiden di sini kayaknya menggantikan datang beliau, jadi begitu beliau datang langsung kita langsung off. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah sembahyang kita. Yang pertama, bubuhan laki-laki yang sembahyang, yang bajunya, ada yang sembahyangnya pakai selawar. Lelakian yang bajunya yang pakai selawar, sembahyang pakai selawar, pakai celana. Nah, bajunya itu hendaknya jangan, artinya begitu ruku kelihatan di sini. Nah, kelihatan di situ. Jelas kalau kelihatan auratnya, karena aurat laki-laki di dalam sembahyang itu antara lutut sampai pusat. Lututnya tertutup di bawah lutut, pusatnya di atas pusat sedikit. Kalau auratnya laki-laki ini pusat, misalnya ini pusat nih lah. Pusat, kalau jarang-jarang ada lelakian cawat pendengnya itu, pendengnya di atas pusat, pasti di bawah keletah. Nah, otomatis bajunya harus lebih panjang lagi. Kalau baju yang maco itu, baju kaos yang press itu, otomatis kalau inya ruku kelihatan, berdiri aja bisa kelihatan. Nah kayak pajar itu jelas. Kenapa? Membuktikan bahwa auratnya terbuka, pipi buritnya, belahan buritnya kelihatan. Nah, untung. Dan rata-rata berkumang apa buritnya, kurang lebih burit kita juga. Nah, jadi itu ditutupi baju nang kayak panjang kayak ini kan tertutup aja. Nah, kalau betapi ke atas sedikit. Termasuk sebujurnya waktu kita umroh tuh. Ya, karena kan orang umroh tuh kan semuanya yang belajar. Banyak yang kan belajar orang umroh tuh banyak benar, yang bukan dari negara kita, itu dari negara lain yang wallahu alam apakah inya menetapkan aurat kada tahu juga. Apakah auratnya sekadar yang menutupi bahagian, cuma peraturan di mazhab Syafi'i kalau pakai ihram tuh kayak itu juga, di teka bawah kelihatan pusatnya pakai ihram. Ada yang kelihatan biji pelernya, itu kan biasa orang memang kada berselawar, kelihatan pusatnya. Nah, itu sampai ke umroh tuh, dan terbukti satu ketika bahwa tuh di seluruh dunia. Makanya untung kalau kita bisa ikut belajar agama ini. Ulun pernah duduk di masjid Madinah. Duduk pas di wadah ulun duduk tuh sandaran syekhnya itu yang mengajari Quran. Memang pas syekhnya baca Qurannya, memang pas wadah kedudukannya di situ. Ulun duduk di sini. Ulun duduk pas sudah berhadapan non sin. Mau kada mau empat mengaji baca Quran. Jadi setiap orang bergantian, ada yang dari Pakistan, dari India, dari mana-mana, suruh ngaji, berputar membaca. Insya Allah 95% yang datang itu rata-rata ditagur beratan, artinya bacaannya bilang amburadul, padahal bulang iya aja. Nah, itu yang perlu agama ini. Perlu agama kita ini ibadahnya standar, belajarnya standar, gurunya standar. Artinya bujur-bujur hampir semuanya ditagur. Hampir ditagur. Ulun pang ditagur lah. Oh, kada, sekali aja, sedikit aja. Waktu itu mat wajib muttasil ulun baca sama
kepanjangan sedikit aja panjang tuh benar itu. Kenapa ulun kada tagor? Bukan untuk bersombong kada, karena belajar memang kita Al-Quran memang belajar. Awan guru Hasan Yusuf tuntung, awan guru Ruslan berapa tahun belajar di Martapura Habib Muhdor dengan Kiai Nawawi Marfo, dengan Marwoto tuh sempat juga belajar, dan belajar Qurannya bujur-bujur standar memang orang yang ahlinya. Nangka itu maksud kita pang berataan Qurannya sudah beres kan sudah. Nah itu semua ini kada apa-apa penggasan masa depan kita. Apa masa depan kita? Supaya kita waktu tuha nyaman coba bacaan. Mengalihnya jarnya aku kada bisa lagi. Anu sudah mengkai itu salawatnya baca. Awan yang mana ke ayat-ayat pendek itu ya dibanyaki dibaca. Qul huwallah ka dibaca. Tapi bujur-bujur bacaannya Fatihah minimal dibaiki kalau hendak bujur-bujur menghadap Allah. Aku jangan nak mulah rumah, ini duitku 10M, 10M. Mau lapian manu tukang bebarangan. Wah kalau kawa ini anunya pasti harus kada mau bebarangan tuh rumah apa lagi ini rumah akhirat anak kita bangun. Masa anunya kada mau dibaiki? Fatihahnya barang dibaiki, bacaan Fatihah nih diperbaiki bacaan Fatihah. Jangan supan-supan betakun non siapakah minta tashehakan Fatihah. Fatihah. Ayo. Bini ulun kasih apakah andak sini? Ayo. Wanita kita kan menunjuk satu-satu orangnya. Ayo kira-kira di atas 50% yang bacanya perlu diperbaiki lagi. Nah, ini semua yang harus kita sadari. Kita jangan terlena asik belajar itu, belajar ini. Ini Quran perlu juga dibaiki. Sembahyang ini baru bagian eksteriornya aja, bagian luar. Belum lagi bagian dalam yang sangat menentukan ibadah kita. Nah makanya harus selalu wajahidu, kita harus selalu berjihad. Kita bujur-bujur berjihad. Berjihad itu jangan diartikan berjihad ambil itu bujur, itu pengertian pertama. Kalau ada orang kafir mengganggu kita, ambil senjata perang dengan mereka, di mana aja mereka berada, di medan perang lah, di mana aja ada, bunuh mereka. Tapi itu di medan perang, bukan orang kafir yang ada di mana di pasar dibunuh. Itu kan ada ajaran kayak itu. Nah itu jihad mengangkat senjata. Sudah ada kamat? Nah ya, jihad mengangkat senjata. Nah sekarang apa jihad kita? Itu kan jihadnya terlalu sempit mengartikan jihad itu ambil senjata, ambil bom gereja, bom mengganggu umat Islam. Kada hati-hati loh, itu yang orang gereja yang ada di sini, yang di mana-mana itu orang Indonesia loh, punya hak juga di ini. Cuma hak beragama masing-masing. Kalau tuh asal jangan mengganggu, kita saling menghormati mereka itu aja kita jaga. Nah maka keberagaman inilah yang kita harus punya pengetahuan yang mendalam. Jadi apa jihad? Jihad yang kita lakukan, jihad melawani hawa nafsu kita yang pengoler mengaji. Jihad melawani hawa nafsu kita yang sudah ada bisi ilmu nih, bisi ilmu Al-Quran nih, sudah bisa membaca Quran. Jihadnya di mana? Jihadnya yang sudah pintar membaca Quran. Jihadnya di mana? Jihadnya tiap hari harus membaca Quran. Sudah pintar membaca Quran, jangankan batas bacaan, wadah Qurannya aja kada ingat mandak. Ini kita yang anu aja kalau ini kita kadusa kemana-mana pakai sayang tinggian yang ini aja dulu. Ini kan penghibur hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini Qur'annya bandak nah banyaknya nah. Kalau yang tua kan agak tebal sedikit. Nah, yang ganal. Mata kan sudah kaur. Nah, ini dibaca biar bejujuk belajar. Mukjizat Nabi itu banyak, mukjizat Nabi. Di antaranya mukjizat Nabi waktu itu menurunkan bulan bujur diturunkan, dibelah bulan itu, kemudian masuk yang satu ke tangan kanan singkat luar di kiri, menyambung lagi. Itu mukjizat Nabi, tapi masih kalah dengan yang ini nah, mukjizat Nabi Quran. Sekarang ada di tangan kita, ini kalam Allah Ta'ala yang melalui Nabi kita, sehingga
kalam Allah Ta'ala yang qadim kita baca di sini, nah nyaman dibaca. Dan ini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalima illa khasara. Dan diturunkan Quran ini, nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un, ini jadi syifa, jadi obat hati. Pian kalau sedih aja baca Quran dengan niat mudahan sedihku hilang sedih itu. Kalau orang bahari membaca Quran itu tuntung seayat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baca itu senang benar hati kita, senang hati. Jar orang bahari tuntung saayat kekanyangan ninya memakani batin Quran di rumah kita apa? Nawiru buyutakum bil Quran wa qiraatil nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Terangi rumah ikam, terang itu dengan lampu lah, bujur juga dengan lampu, tapi ini terangi dengan cahaya nur keimanan. Dengan apa? Dengan sembahyang ada di rumah itu, dengan membaca Quran. Jadi bacaan Quran itu masuk ke wadah banyu di rumah, masuk di wadah panci, waktu membuka kan nyoba andakan di situ bekitaran begitu orang membuka pressure apa tuh pressure, membuka kulkas masuk berkah itu, begitu membuka wadah napa itu rice cooker tuh masuk juga situ, makanya berberkah. Kada di rumah itu hari-hari bangsat, anak kurang ajar, anak setan, ujar anaknya menjawab, kalau ulun anak setan berarti abahnya apa ajar, nah cocok benar anak wani juga. Nah ini jarang kalau kadusa ngeles kadusa ulun kada nyambat pian ulun yang ianya selesai. Nah pian pang sama kita 11-12 ya kira-kira terbanyak membuka Quran ini aja sudah kita yang fair-fairan aja terbanyak buka Quran kah terbanyak buka WA, ayo dosa ya kalau itu aja. Jadi ini memang kita ya Allah banyak, walaupun tuh kada dosa pang itu kan kelalaian kita, itu yang mengurangi kita khusyuk dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau pikiran kita ke situ adakah sudah ada? Ya kalau ada sini sudah kita. Nah itu yang mengurangi. Jadi kita itu pang yang kita anilah. Nih yang kita napa itu gaduhi kekurangan kita, kealpaan kita selama ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yo? Jakanya hidup kita sampai kada terbatas 1.000.000 tahun di sini, kada terbatas tahunnya, selama-lamanya di dunia. Ayo sakahandak inya sementara, kasihan di dunia ini sementara dan juga selama kita di dunia inilah yang kita persiapan sanggup gasan di akhirat. Ternyata kada ada sanggup kita bilang untuk bujur menuruti hawa nafsu aja kita di dunia ini. Bujur kada ada yang melawani hawa nafsu tuh, kada ada melawani hawa nafsu. Ngalihnya memang ngalih di nafsu kita. Ibadah tuh kalau nur masuk di dalam hati kita, kalau roh kita sudah dewasa, nyaman benar ibadah itu. Inya di nafsu padahal kada kada apa-apa. Pian berjamaah maghrib itu ngalihnya, berjamaah zuhur, asar ngalih benar berjamaah. Kenapa ya ngalih benar tuh di nafsu kita. Di nafsu kita. Nah mudahan kita kawa melawani hawa nafsu kita ini, nah minta tolong kita lawan Allah Ta'ala. Nah kalau kita sudah menggaduhi itu melawani hawa nafsu kita, kira-kira untuk hal-hal beribadah itu yang lain-lain insya Allah bisa dianui ampih. Sudah kita kada lagi menyembati orang, kada lagi. Kenapa? Aku aja banyak kekuranganku, kenapa aku menggaduhi orang? Kada. Lalu hendak betimbul, begitu kita hendak betimbul merasa hebat,
Hantam diri kita, jangan ada merasa bahwa kita baik, bahkan jangan ada merasa diri kita ada rangka itu. Aku ini kan ada apa-apa, selesai. Itu di dalam batin kita, bukan dimuntung. Amun dimuntung semua orang juga bisa. Kalau dimuntung semuanya juga orang bisa. Bukan dimuntung, di batin kita bujur-bujur mengakui kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mana leha? Leha. Wa amma man khaufa. Jadi hidup tuh jangan beleha-leha lah. Yang boleh beleha-leha itu guru Nasir aja. Beleha-leha tuh kan hidup kada nang kaya kada tanggung jawab. Guru Roni masuk, Guru Roni. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembayang dulu di muka si Anas. Bayang sunat sehat, masya Allah. Ya, sembayang sedul situ, sembayang situ, sembayang sunat di mana sembayangnya? Di situ kan? Iya, ya. Jangan di situ kada kelihatan, di sini. Ya, ikam roni. Karena habis Isa ambil duitnya di bawah lah. Ya. Iya. Hah? Tommy. Tony. Ngaran ikam Tony kah? Oh. Aku bukan bermaksud mau lutinya lah, cuma rame. Kalau anak kebanyakan dosa, banyak kita kalau meninggal langsung masuk surga. Amun kita ya kalah tuh. Nah, jadi baik sangkaya waninya. Doakan aja kami lah. Amin. Dan sehat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang kita gaduhi diri kita aja lagi kalau tah. Nah, jadi nyaman hidup. Sebab kalau kita sibuk dengan kesalahan orang lain, habis pahala kita, ibadah kita. Apalagi ya Allah, ibadah bujur-bujur bilang ngepres banar ya Allah. Mudahan kita diampuni Allah Ta'ala aja tuh. Nah, ini makanya kita melawani hawa nafsu kita. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya untuk memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Itu hanya kita bagian yang di bawah ini. Nafsu bermaksiat masuk, kalau diangkat Allah Ta'ala pangkat. Nah lalu nafsu merasa kita beribadah, kita yang hebat. Nafsu merasa kita yang berbuat baik. Nafsu yang merasa bahwa kita hebat kada lagi maksiat. Itu juga maksiat kalau sudah diangkat Allah Ta'ala pangkat di atas itu. Kita di bagian bawah aja dulu dibereskan. Apa? Kita bereskan dulu bagian yang terhambur-hambur. Apa yang terhambur-hambur? Dosa-dosa kita yang bahari. Putike hanyar nyatakan ni dosa ulun na ya Allah, tolong ampuni. Pasti diampuni. Itu yang paling penting. Minta ampun kita dengan Allah Ta'ala. Habis dosa, mati, nyaman. Sudahkah datang? Sudah ada? Alhamdulillah, Sidin datang. Ya, makasih Allah. Ya.
Kena ambil duitnya di bawah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Kadusa bersalaman dulu. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Nabina Maulana Muhammad. Waalaikumsalam ya Habibana. Khair, كيف أنتم بخير إن شاء الله. بخير. آنفا أخوك الكبير هنا. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا شيخ. الله يحفظك. إن شاء الله هذا نستعمل هذا أو لا langsung aja untuk memberikan mutarajimnya Syekh ya Ustaz Abdul Rauf wa al-af wa ismak man ya Syekh الشيخ أحمد محمد الفقير. ما شاء الله الفقير العماري. نعم. العماري شكرا. مباشرة أنت تفضل. Oh ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebab yang diadakan terjemahnya yang mana Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir memulai pembicaraannya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, sahabat beliau semuanya ila yaumil qiyamah. اختص الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة وبخصائص كبرى yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang sangat besar dan agung. فجعله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وأرسله الله رحمة للعالمين yang mana Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pemimpin daripada para rasul dan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan supaya rahmatan lil alamin. Wa huwa ni'matun musdah asdaha Allah ilaina wa ma'na asdaha Allah a'tahu Allah ilaina sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu nikmat yang mana nikmat ini Allah berikan terhadap kita. Wa ikhtassallahu hadhihi al-ummah bi barakatil habib sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala hadhihi al-ummah khairul umam bimadza anha ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Yang mana Allah jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepaling afdal umat dengan apa? Yaitu memerintahkan dengan sesuatu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtassallahu min khasa'is an-nabiy alaihi salatu wassalam an ja'ala Allah fi mithli hadha ash-shahr al-mubarak syahr Rajab tatadha'af fihi al-hasanat. Yang mana kelebihan daripada bulan yang mulia ini, keistimewaannya yaitu diantaranya barang siapa yang beramal ibadah atau amal soleh maka pahalanya akan dilipat gandakan. Wa huwa syahrullah al-haram asy-syahr al-fard min bain al-ashhur. Yang mana bulan Rajab ini termasuk daripada syahrullah dan bulan Rajab ini termasuk daripada Asyhurul Hurum yang tersendiri. Inna 'iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahr. Yang mana bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Yang mana di antara 12 bulan tersebut ada namanya arba'atun hurum. Ma'na al-hurum sardan mutatabi'ah. Yang mana makna hurum yaitu adanya tersendiri dan ada juga yang terus menerus. Yang mana yang terus menerus yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syahrul Muharram. Yang mana Allah jadikan yaitu bulan Rajab bulan yang tersendiri yaitu bulan Syahrul Haram. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Rajabun syahrullah
yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bulan Rajab itu bulan untuk Allah Subhanahu wa taala. وشعبان شهري. Dan bulan Sya'ban itu untuk bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورمضان شهر أمتي. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال العلماء أن رجب هو شهر الاستغفار. Dan ulama berkata bahwasanya ketika masuk ke bulan Rajab kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca istighfar. وهو شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر الإقبال على الله. Yang mana pada bulan Rajab itu bulan kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فيجب على المؤمن أن يغتنم باقي أيام قليلة من هذا الشهر المبارك أن يغتنمها في طاعة الله وفي رضوانه. Yang mana wajib terhadap orang mukmin menanamkan dan menggunakan bulan yang mulia ini karena sisa beberapa hari aja lagi dengan apa? Dengan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وبماذا يغتنم الإنسان أيام وليالي هذا الشهر المبارك؟ Dengan apa manusia menjaga dan menanamkan bulan yang mulia ini dari segi pagi hari atau malam harinya. وأفضل العبادة وأقرب العبادة إلى الله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. Yang mana sepaling afdal yang perlu kita jaga di bulan Rajab ini dan bulan-bulan yang lainnya, yaitu kita menjaga salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الصلوات الخمس في ليلة 27 من شهر رجب المبارك. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat 5 waktu terhadap Rasulullah dan terhadap umatnya. فرجب نفحات الله. Bulan Rajab yaitu bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bulan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. وفي رجب Yang mana di bulan Rajab Allah menimpahkan rahmatnya. واختص الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك المعجزة العظمى والكبرى لرسول الله وهي ليلة الإسراء والمعراج. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj. قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan dengan seorang hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. الرحلة الأولى وهي رحلة أرضية ليلية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Perjalanan yang pertama yaitu perjalanan ardiyah, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. والمعجزة الثانية وهي معجزة سماوية وهي من البيت من المسجد الأقصى إلى قاب قوسين أو أدنى. Perjalanan yang kedua yaitu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من المعجزات الباهرات. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, beliau melihat sesuatu yang sangat indah dan elok. فجعل له صلى الله عليه وسلم معجزات عظيمة وكبرى. Yang mana dijadikan ini kejadian yaitu termasuk mujizat yang sangat besar. ومن أعظم هذه المعجزات أن الله أنزل له هذا البراق الذي طلع عليه وركب عليه صلى الله عليه وسلم. Dan termasuk nikmat juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu burak supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan burak tersebut dan menunggang burak tersebut. عندما نزل جبريل الأمين ومعهما ميكائيل فأيقظوا رسول الله وكان في المسجد الحرام فطلع على البراق ثم مشى بهم البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في خلال لحظات. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berada di Masjidil Haram, yaitu ada Sayyidina Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang burak tersebut sampai menuju ke Masjidil Aqsa, yang mana waktunya itu sangat sebentar. وقد كان أهل فلسطين أهل المسجد الأقصى إذا أرادون أن يذهبون إلى مكة يجلسون 3 أشهر في الطريق. Yang mana ketika orang Palestina atau orang Quraisy ketika pengen pergi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu menggunakan lamanya waktunya selama 3 bulan. والنبي صلى الله عليه وسلم في خلال لحظات وإذا هو في المسجد الأقصى المبارك. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yaitu cuma sebentar. ثم أمر الله جميع الأنبياء والمرسلين أن يستقبلون سيدنا رسول الله وأن يرحبوا برسول الله في المسجد الأقصى. Kemudian Allah memerintahkan kepada para rasul dan memerintahkan kepada para nabi supaya menyambut kedatangan Nabi ketika di Masjidil Aqsa. فعندما دخل المسجد الأقصى قام جميع الأنبياء والمرسلين تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian para nabi dan para rasul mereka berdiri untuk apa? Untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فصلى بهم ركعتين. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat bersama mereka. قال له جبريل أنت إمامهم في الدنيا وإمامهم في الآخرة. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang imam di dunia dan di akhirat." وهو إمام الأنبياء والمرسلين. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang imam baik di segi nabi dan di segi rasul. وهو سيد الأولين والآخرين. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin orang yang terdahulu dan orang yang terbelakang. ولا يتكلم أحد يوم القيامة حتى يتكلم نبينا محمد صلى الله عليه Di وسلم. hari kiamat tidak ada seseorang yang bisa berbicara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. فيقول يوم القيامة أنا لها أنا لها. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti berkata di hari kiamat, "Ana laha, ana laha, ana laha." صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا لها من مزية ويا لها من منقبة فاخرة. Yang mana alangkah bagusnya, alangkah bahagianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat, mempunyai pangkat yang sangat tinggi. لا يتكلم أبونا آدم ولا سيدنا إدريس ولا نوح ولا موسى ولا أحد من الأنبياء. Yang mana tidaklah seseorang bisa berbicara daripada para nabi. ولا يتكلم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. Melainkan yang bisa bicara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيسجد تحت العرش ويسأل تعطى واشفع تشفع. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy, kemudian Allah berkata, "Ya Rasulullah, angkat kepalamu ya Rasulullah, mintalah apa yang kau inginkan, maka niscaya aku akan mengasihi permintaan kamu tersebut." Dan kali engkau mintalah sesuatu yang mana engkau akan memberikan syafaat terhadap seseorang, maka niscaya aku akan mengabulkan permintaan kau tersebut. فهو صاحب المقام المحمود. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul maqamil mahmud. وصاحب اللواء يوم القيامة. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang memiliki panji nanti di hari kiamat. وصاحب الشفاعة الكبرى. Dan Rasulullah lah orang yang mempunyai syafaat yang sangat besar. وصاحب الإسراء والمعراج. Dan Rasulullah sahibul Isra'i wal Mi'raj. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فعندما صلى بهم صلى الله عليه وسلم أمر الله جميع الأنبياء كل نبي يرجع إلى سمائه. لماذا؟ لكي يرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah Rasulullah selesai dari salat 2 rakaat, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada para rasul-rasulnya supaya naik ke langit. Kenapa? Demi menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقبل أن يطلع إلى المعراج أمره جبريل وقال يا محمد انزل وصلي هنا ركعتين. ما هذه؟ قال هذه طيبة مهاجرك إليها وتكون موتك فيها. Sebelum naik ke langit, Sayyidina Jibril yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah
yaitu berada di suatu tempat. Kemudian Rasul bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah tempat yang bagus, yang sangat berkah, yang mana engkau dijarahkan di sini dan engkau akan diwafatkan di sini juga. ثم أمره أن ينزل ويصلي في مكان حيث كلم الله موسى تكليما في طور سيناء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya berdiam di suatu tempat yang mana tempat tersebut ketika itu Sayyidina Musa bermukallamah bersama Allah Subhanahu wa taala di Turi Sina. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء فالتقى في السماء الأولى بأبينا آدم عليه السلام. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dari langit yang pertama bertemu dengan Sayyidina Adam. Adzan. الخلاصة أن المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى لنا بالهدية الكبرى والهدية العظمى وهي الصلوات الخمس في جماعة. Yang mana kesimpulan daripada kejadian Isra dan Mi'raj bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terhadap Rasulullah, yang mana hadiah tersebut diberikan juga terhadap kita hadiah yang sangat indah dan besar. Apa itu? Yaitu supaya melaksanakan salat 5 waktu. فيجب على المسلم والمؤمن أن لا يتخلف عن الصلاة. Maka wajib atas orang mukmin dan mukminat supaya tidak meninggalkan salat 5 waktu. ولا يترك صلاة في وقتها إلا إن كان مسافرا فيجمع أو يكسر جمع تقديم أو جمع تأخير. Janganlah kalian meninggalkan salat kecuali boleh yakni kamu itu menggabung dalam waktu salat tersebut ketika kalian musafir, baik jamak takdim atau jamak takhir. Yang penting kalian salat. وفي مثل هذا الشهر ما شاء الله يحتفل أهل كلمانتان بحولية الشيخ محمد زين بن عبد الغني عليه رحمة الله. Yang mana Masya Allah terlebih khusus orang Kalimantan pada bulan ini mereka membuat suatu acara hauliyah guru kita bersama, yaitu guru Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. هذا العالم الذي أكثركم يعرفونه هذا الإمام العارف بالله المتواضع لله سبحانه وتعالى. Yang mana guru sekumpul kalian lebih mengetahui sosok beliau, yang mana beliau seorang yang tawadhu, yang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengenal arif billah terhadap Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نسأل أن يبارك لنا في شهر رجب وشعبان، بلغنا شهر رمضان، وعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. بارك في هذا المجلس المبارك، وبارك في هذا المسجد المبارك، وبارك في الحاضرين والحاضرات بركة شاملة كاملة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seandainya ada kesalahan kami minta Allah.